Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Herman dengan NIM 1905010265 dari Program Studi Perbankan Syariah B semester 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah Akuntansi Manajemen Syariah. Jadi langsung saja, pada hari ini saya akan memaparkan 6 materi, yakni materi pertama dengan judul Peranan dan Fundamental Akuntansi Manajemen dalam Lingkungan Bisnis yang Dinamis. Pengertian akuntansi manajemen syariah. Akuntansi manajemen konvensional ataupun syariah dari segi pengertian tidak jauh berbeda. Hanya saja, dalam praktiknya ada hal-hal yang menjadikan keduanya berbeda. Akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengumpulan, analisis, proses pencatatan yang diakhiri dengan interpretasi dan pelaporan kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan tujuan supaya pihak manajemen perusahaan bisa menjalankan fungsinya sebagai perencanaan, pengendalian, dan pengambil keputusan. Sejarah akuntansi manajemen syariah. Sejarah akuntansi manajemen syariah pasti tidak terlepas dari sejarah akuntansi manajemen secara konvensional. Sebenarnya, sejarah akuntansi manajemen dimulai sejak diturunkannya Al-Quran. Akan tetapi, kajian Islam dulunya lebih menekankan pada aspek ibadah, sehingga aspek ilmu umum bisa dikatakan tertinggal. Sejarah akuntansi manajemen syariah di Indonesia tidak terlepas dari eksistensinya praktik akuntansi syariah dan sejarah pengakuan perbankan syariah setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI tahun 2003. Banyak permunculan lembaga keuangan, khususnya bank yang melaksanakan praktik usahanya dengan prinsip syariah, dan banyak perbankan yang mengonversi praktik usahanya dari konsep konvensional menjadi konsep syariah. Fungsi-fungsi akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, fungsi perencanaan, kedua, fungsi pengorganisasian, ketiga, fungsi pengarahan dan motivasi, keempat, fungsi pengendalian, dan yang kelima, fungsi pengambil keputusan. Ciri-ciri akuntansi manajemen. Menurut Rudianto 2006, akuntansi manajemen memiliki beberapa karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh akuntansi keuangan. Ciri-ciri khas tersebut merupakan kelebihan yang dimiliki akuntansi manajemen, yaitu pemakai utama, kebebasan memilih, implikasi perilaku, fokus waktu, rentang waktu, pelaporan, dan gambar aktivitas. Peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Perkembangan akuntansi manajemen dalam mengantisipasi perkembangan perekonomian saat ini, perusahaan dalam aktivitas operasinya harus menerapkan integrasi proses bisnis. Artinya, perusahaan secara tidak hanya memperhatikan fungsinya sendiri-sendiri, atau seperti fungsi pembelian, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Peranan akuntan manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, pesaing-pesaing baru dalam perusahaan. Kedua, timbulnya produk-produk baru atau jasa-jasa substitusi atau kontemporer. Ketiga, daya beli dari pelanggan atau konsumen. Dan yang keempat, serta persaingan antara organisasi dalam perusahaan sendiri. Materi kedua, konsep biaya dan manajemen biaya. Biaya merupakan sebuah elemen yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan. Biaya didefinisikan sebagai suatu sumber daya yang dikorbankan atau dilepaskan untuk mencapai tujuan tertentu. Klasifikasi biaya diperlukan untuk menentukan metode yang tepat untuk menghimpun dan mengalokasikan biaya. Pengelolaan biaya diperlukan untuk mengembangkan data yang dapat membantu manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen biaya atau cost management adalah sistem yang didesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuat keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang diperlukan oleh organisasi atau perusahaan. Konsep dasar sistem manajemen biaya. Yang pertama, konsep nilai tambah. Merupakan suatu sistem yang akan membuat perusahaan berusaha agar melakukan semua aktivitas bernilai tambah dengan cara seefisien mungkin, dan bahkan akan menghilangkan aktivitas yang tak punya nilai tambah. Yang kedua, konsep akuntansi aktivitas merupakan sebuah proses untuk pengumpulan serta pelacakan dari kinerja keuangan serta operasional yang ada.
tentang aktivitas yang signifikan dalam perusahaan dan juga menyediakan timbal balik antara hasil sesungguhnya dengan yang telah direncanakan. Yang ketiga, konsep biaya target merupakan salah satu konsep yang berbasis pada pasar, yang mana dihitung menggunakan harga pasar yang ditunjukkan untuk dapat memperoleh pangsa pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi manajemen. Yang pertama, manajemen strategi, kedua, perencanaan dan pengambilan keputusan, ketiga, pengendalian operasi, dan yang keempat, penyusunan laporan keuangan. Manfaat sistem manajemen biaya. Yang pertama, merencanakan dan mengendalikan organisasi, kedua, meningkatkan keterlacakan biaya, ketiga, mengoptimalkan kinerja daur ulang, keempat, membuat keputusan, kelima, manajemen investasi, keenam, mengukur kinerja, dan yang ketujuh, mendukung otomatis dan filosofi pemanufakturan. Materi ketiga, Cost Volume Profit Analysis. Asumsi analisis biaya volume laba. Pengertian analisis Cost Volume Profit adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional perusahaan dan pendapatan bersih. Dasar analisis biaya, volume, dan laba. Membahas hubungan antara penerimaan total biaya, biaya total, dan laba total perusahaan pada berbagai tingkat output. Perencanaan laba. Salah satu fungsi manajemen adalah planning atau perencanaan, dan perencanaan ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena akan mempengaruhi secara langsung terhadap kelancaran dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dalam penetapan tujuan, banyak perusahaan yang menekankan pada perolehan laba yang optimal. Oleh karena itu, kelancaran atau keberhasilan perusahaan akan sangat dibutuhkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi laba. Yang pertama, volume produk yang dijual berpengaruh terhadap volume produksi atau jasa tersebut. Yang kedua, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Yang ketiga, biaya produksi adalah biaya yang timbul dari perolehan atau untuk pengelolaan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Materi keempat, perencanaan laba multi-product entity. Pengertian laba. Menurut Supriyono tahun 2000, perencanaan adalah proses untuk menentukan tujuan organisasi yang akan dicapai perusahaan dan mengatur strategi yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut Charte Ursi tahun 2002, perencanaan laba merupakan rencana kerja yang telah diperhitungkan dengan cermat di mana implikasi keuangannya dinyatakan dalam bentuk proyeksi, perhitungan rugi laba, neraca, kas dan modal kerja untuk jangka panjang dan jangka pendek. Long range profit planning atau perencanaan jangka panjang didefinisikan sebagai proses berkelanjutan dalam membuat keputusan sekarang secara sistematis dan dengan kemungkinan pengetahuan terhadap masa depannya. Mengorganisasi usaha yang dibutuhkan untuk menentukan keputusan dan mengukur hasil dari keputusan ini dibandingkan dengan pengharapan melalui organisasi umpan balik sistematik. Perencanaan jangka pendek. Berhasil atau tidaknya perusahaan adalah dapat melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Alat analisis yang mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam proses penyusunan anggaran dan berbagai parameter yang bermanfaat untuk perencanaan laba jangka pendek, yaitu impasse, margin of safety, shutdown point, degree of operating leverage, dan yang kelima, laba kontribusi per unit atau contribution margin. Pola perilaku biaya. Perilaku biaya berarti bagaimana biaya akan bereaksi atau mensponsor perubahan aktivitas bisnis. Jika biaya mengalami perubahan, manajer harus tahu sejauh mana perubahannya. Untuk mengetahui tugas manajer tersebut, biasanya dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Biaya volume dan laba. Analisis biaya, volume, dan laba merupakan suatu metode estimatis bagaimana perubahan variabel-variabel berikut akan mempengaruhi laba. Biaya variabel per unit, harga jual per unit, jumlah biaya per periode, volume penjualan dan bauran penjualan. Analisis biaya volume dan laba dapat menjadikan alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi cakupan dan pemecahan.
Materi yang kelima, analisis perilaku biaya. Perilaku biaya adalah pola perubahan biaya dalam kaitannya dengan perubahan volume kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di perusahaan. Dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya perubahan seiring dengan perubahan output. Jadi, analisis perilaku biaya mampu memberikan masukan bagi manajemen dalam proses estimasi biaya produksi. Klasifikasi biaya. Biaya berdasarkan perilakunya yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Berdasarkan unsur biaya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Sedangkan berdasarkan hubungan dengan produksi yaitu biaya utama, biaya konvensi. Berdasarkan dengan sesuatu yang dibiaya yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Dan yang terakhir berdasarkan bidang fungsionalnya yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan biaya keuangan. Objek biaya yang pertama ada produk, kedua produksi, ketiga departemen, keempat divisi, dan yang kelima lini produk. Tujuan pemisahan biaya tetap dengan biaya variabel, yakni perhitungan tarif biaya overhead yang ditentukan sebelumnya dan analisis varias. Penyusunan anggaran fleksibel dan analisis varians, perhitungan biaya langsung dan analisis margin kontribusi, analisis titik impas dan analisis biaya volume laba, analisis biaya diferensial dan komparatif, analisis maksimalisasi laba dan minimalisasi biaya jangka pendek, analisis anggaran modal, dan analisis profitabilitas pemasaran berdasarkan daerah, produk, dan pelanggan. Materi keenam, analisis pengambilan keputusan jangka pendek marketing aspek. Pengambilan keputusan adalah memilih salah satu di antara berbagai alternatif tindakan yang ada. Pemilihan ini biasanya menggunakan dasar ukuran tertentu, apakah probabilitas atau penghemat cost. Pengambilan keputusan meliputi 4 tahap, yakni yang pertama, menentukan masalah dengan penekanan pada tujuan yang dihendak dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi berbagai alternatif tindakan. Yang ketiga, mendapatkan informasi relevan dan menyingkirkan informasi yang tidak relevan. Keempat, membuat keputusan. Konsep biaya relevan. Syarat relevan cost. Yang pertama, merupakan biaya masa yang akan datang. Kedua, berbeda antara alternatif tindakan. Dalam rangka untuk pengambilan keputusan, biaya relevan harus memiliki pemanfaatan yang paling tinggi agar supaya biaya disebut biaya relevan. Maka biaya tersebut yang pertama harus berbeda pada waktu dilakukan perbandingan pilihan keputusan. Apabila suatu biaya meningkat, menurun, muncul, ataupun menghilang pada waktu suatu tindakan yang berbeda dievaluasi, maka biaya tadi boleh disebut relevan. Yang kedua, harus bernilai kini atau masa yang akan datang. Penentuan harga ada 4. Yang pertama, strategi penentuan harga, tujuan penentuan harga, model penentuan harga, dan pengaruh dan kendala yang perlu diperhitungkan dalam penentuan harga. Make or buy. Yang pertama, keputusan membeli atau membuat sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yakni keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok. Kedua, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Itulah tadi hasil pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.